Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang maha kuasa, yang maha memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Kepadanya lah kita semua akan kembali. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik dan inayahnya. Semoga kita gunakan untuk ketakwaan kita, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang baru kita laksanakan, salat maghrib berjamaah dan amal-amal soleh lainnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya, yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Ada 3 nama di dalam Asmaul Husna tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, yaitu Al-Malik yang berarti raja. Ada lagi Al-Malik, ma-nya panjang, Malik artinya yang menguasai, sang penguasa, Maha Kuasa. Yang ketiga Al-Malik yang i-nya panjang, sama, sang penguasa. Makanya di dalam bacaan Al-Fatihah kita membaca Maliki Yaumiddin, itu 2 bacaan semuanya benar. Dibaca pendek Maliki Yaumiddin, raja hari kiamat, atau panjang Maliki Yaumiddin, artinya adalah yang menguasai hari pembalasan. Dan dua-duanya benar arti tersebut. Maka itu menjadi 2 bacaan di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagai maha kuasa atas segala sesuatu dan kekuasaannya tidak terbatas, banyak ayat-ayatnya, banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apakah mereka tidak melihat kerajaan langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa-apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu, semuanya milik Allah, semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan mungkin saja sudah dekat ajal mereka yang membangkang, yang tidak mau beriman. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dengan perkataan apa lagi supaya mereka bisa menjadi beriman? Sudah dijelaskan, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, yang absolut, yang tidak terbatas, tapi kok mereka tetap tidak mau beriman? Dengan perkataan apa lagi? Dengan penjelasan apa lagi supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang beriman? Dengan segala bukti dan akal yang sehat bisa mencerna itu. Maka ada 3 kata atau 3 nama tersebut disebutkan dalam Al-Quran.
Kalau di dalam surat Toha ayat 114 tentang Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'allahul malikul haqq." Maka maha tinggi Allah, dialah raja yang sebenarnya. Kalau yang pendek semua, Al-Malik raja, Al-Haq yang paling benar. Enggak ada raja yang seabsolut, semutlak seperti sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyi. Janganlah engkau tergesa-gesa membacakan Al-Qur'an yang sebelum selesai diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, seperti doa kita, Rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, dialah raja yang sebenarnya. Kalau di dunia ada raja manusia, itu terbatas. Raja itu menguasai tapi tidak juga bisa seenaknya. Raja itu menguasai seluruh kerajaannya, tapi kerajaannya terbatas. Ada kerajaan Majapahit misalnya zaman dahulu, ada raja Persia zaman dahulu, ada raja Romawi zaman dahulu. Terbatas wilayahnya, terbatas juga masa jabatannya. Mungkin seumur hidupnya, tapi itu juga terbatas, tidak selama-lamanya. Tapi kekuasaan Allah, kemaharajaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada batasan wilayahnya, tidak ada batasan waktunya. Sejak dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, tidak akan ada berhenti. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang Malik, yang ma-nya panjang, adalah yang menguasai, yang memiliki. Raja saja menguasai, sebagai raja tidak bisa semena-mena. Misalnya ada istri rakyatnya, tidak bisa dia seenaknya mengambilnya sebagai istrinya, merebutnya. Tidak bisa merampas hak milik rakyatnya, terbatas kekuasaannya. Sekarang pemilik, orang yang memiliki juga tidak bisa, kalau itu manusia, tidak bisa 100% dia mengendalikan, mengatur apa yang dia miliki. Orang memiliki ternak, memiliki kambing, memiliki onta misalnya, dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia miliki. Tidak juga memperlakukan yang dimiliki sekehendak hatinya. Ada aturan, ada tata caranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah sang pemilik alam semesta raya. Dia yang menciptakan yang dulunya tidak ada. Maka semua tergantung kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Di dalam surat Ali Imran, ini tentang kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Qulillahumma ya Allah, Malik. Nah, di sini panjang. Malikal mulki, yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita rame-rame ribut dalam pemilu, milih A, B, C. Yang Allah kehendaki yang menang A, ya tetap yang jadi sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, sekuat apapun kerajaannya, sekuat apapun pasukannya, sebesar apapun kekuatannya, hancur tidak bersisa. Zaman dahulu ada zamannya Fir'aun, ada zamannya kaum Nabi Hud,
yang manusianya perkasa dan bekas-bekasnya sampai sekarang masih terlihat. Iramadatil imad, kaum Iram yang mempunyai istana-istana yang tinggi. Istananya itu dari gunung batu yang dia pahat, dijadikan kota, dijadikan istana, dan sampai sekarang masih ada. Berarti orang di sana kuat-kuat, perkasa. Tapi begitu Allah cabut keperkasaan mereka, kekuatan mereka, Allah hancurkan semuanya, hilang semua kekuasaannya. Tinggal bekas-bekasnya saja. Allah mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki. Walaupun tadinya rakyat jelata, walaupun dia tadinya miskin, gak punya apa-apa, kalau Allah mau memuliakan, gak ada yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, wa tudillu man tasya. Allah menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki. Walaupun raja, walaupun penguasa, walaupun dulunya kaya raya, kalau Allah kehendaki dia menjadi hina, hina sehina-hinanya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak penguasa-penguasa yang kemarin berkuasa, setelah digulingkan kekuasaannya menjadi diburu, dicari, bahkan ada yang naudzubillah dipukuli, dikeroyok oleh rakyatnya, dibunuh di jalanan, diseret-seret, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengangkat, memuliakan manusia, Allah menghinakan manusia, Allah memberikan kekuasaan, Allah mencabut kekuasaan, semuanya baik menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah semua kebaikan. Walaupun menurut orang yang menderita itu keburukan, kesusahan, tapi ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Minum obat itu pahit, menurut yang minum obat itu menderita, tapi ada hikmahnya, ada kebaikan di dalamnya supaya dirinya sembuh. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu Malik, sang pemilik. Nah, Malik ada dalam surat Al-Qamar ayat 55. Dalam ayat 44-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Malik di sini i-nya panjang, 2 harokat. Di hadapan Tuhannya yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha berkehendak. Dan banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang itu. Ada surat Al-Mulk, ayat pertamanya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya seluruh kerajaan, kekuasaan, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa kekuasaan Allah? Enggak terbatas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, kematian. Dulu kita belum ada, kita masih dalam kategori mati karena belum hidup. Berarti mati duluan yang diciptakan, baru menciptakan kehidupan, kita diadakan, dihidupkan. Kelak kita akan dimatikan lagi, kelak kita akan dibangkitkan lagi. Apa tujuan Allah menciptakan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Apa yang dimaksud ahsanu amala? Ada yang menafsirkannya paling ikhlas amalannya. Ada yang menafsirkan paling mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ayyukum ahsanu amala.
wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Banyak ayatnya di dalam surat Asy-Syura ayat 49, lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan kepada siapa saja anak perempuan dan memberikan kepada siapa saja anak laki-laki. Kelahiran di dalam Al-Quran itu selalu yang diceritakan adalah yang istimewa. Dalam bahasa Al-Quran, Allah memberikan karunia anak kepada orang itu yahabu. Yahabu, wahaba, yahabu, artinya hibah. Hibah itu pemberian yang sepertinya nggak ada andil dari yang diberi. Bukan seperti jual beli, kita memberikan sesuatu, kita mendapat sesuatu. Kalau hibah, kita nggak kerja apa-apa, tiba-tiba diberi. Itulah keistimewaan ayat Al-Quran. Maka yang diceritakan kelahiran di dalam Al-Quran itu pasti yang istimewa. Yang diciptakan adalah kelahiran Nabi Yahya. Kelahiran Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria. Sudah tua, baru punya anak. Sudah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Allah yang memberi, wahaba yahab, hibah. Sepertinya kamu gak usah kerja pun kalau diberi pasti dapat. Kelahiran anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Istrinya divonis sudah mandul, akimah. Nabi Ibrahim sudah tua, punya anak. Dan yang paling istimewa, yang paling detail diceritakan adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Enggak ada unsur bapak perempuan bisa hamil punya anak. Karena itu konteksnya ya wahaba yahabu hibah. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Hadid, lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah segala kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, bagaimana sikap orang yang menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas ini? Apa hikmahnya, apa pengaruhnya kepada hamba yang memahami, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa. Yang pertama, sikap dari orang yang menyadari bahwasanya yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus sadar sesadar-sadarnya kalau yang maha kuasa Allah, maka sembahlah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah melalui perantara, jangan menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa menguasai sesuatu, tidak bisa memberikan sesuatu, karena dia juga lemah seperti makhluk yang lain. Maka tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sesuatu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Saba ayat ketiga tentang bantahan kepada orang-orang yang kafir, wa qalal ladzina kafaru la ta'tinas saah, dan orang-orang kafir itu berkata enggak akan datang hari kiamat. Maka jawab wahai Muhammad, qul bala wa rabbi,
katakanlah tetap pasti akan datang hari kiamat itu demi Allah, demi Tuhanku. La ta'tiyannakum alimil ghaib, akan datang kepada kalian zat yang maha mengetahui yang gaib. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa lewat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada, bahkan sebesar biji zarah pun tidak akan lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wala asghar min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Apakah lebih kecil dari biji zarah itu atau lebih besar, semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Karena Allah tidak bisa terjangkau oleh penglihatan mata manusia, sedangkan semua yang ada di langit dan di bumi dilihat, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia atau makhluk, sedangkan Allah menjangkau semua yang bisa dilihat. Wa huwal latiful khabir, dialah Allah yang maha teliti, maha mengabarkan, maha lembut. Lalu orang yang menyembah selain Allah ternyata yang disembah lemah. Maka sikap yang pertama harusnya, kalau kita sadar yang maha kuasa itu Allah, maka yang disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang mereka sembah dalam surat An-Nahl ayat 73, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa minas samawati wal ardi syai'am wa la yastati'un. Sedangkan mereka itu menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi rizki dari langit dan bumi sedikit pun, dan tidak bisa apa-apa. Gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa berbicara, gak bisa menjawab doa mereka. Bahkan kalau ada orang yang menyembah seorang nabi pun itu salah. Allah menggambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 76 tentang orang kafir, orang Nasrani. Allah mengatakan, berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tuhan itu hanya satu yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan kalau mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka ucapkan, mereka akan ditimpa orang-orang kafir itu dengan adab yang sangat pedih. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wala naf'a. Katakanlah, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa mengangkat mudarat, dan juga tidak bisa memberi manfaat. Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha mengetahui semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Fatir ayat 13, kekuasaan Allah, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhara syamsa wal qamar. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Allah yang mengatur semuanya beredar menurut garis edarnya sampai waktu yang Dia tentukan. Dzalikumullah, itulah Allah SWT. Rabbukum, Tuhan kalian. Lahul mulku, kekuasaan hanya miliknya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan sesuatu yang mereka sembah selain Allah gak bisa membuat setipis kulit ari pun tidak bisa. Setipis kulit ari pun tidak bisa. Itu yang pertama, bahwa yang disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang maha kuasa, karena Allah yang menciptakan segalanya, yang memberi rizki, bahkan sibuk. Dalam surat
Ar-Rahman kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia dalam keadaan sibuk mengurus makhluknya. Apa di antara kesibukan Allah dalam hadis, min sya'nihi, di antara kesibukan Allah ayyaghfira dzamban wa yufarrija kuraban wa yarfa'u qauman wa yahfadhu akharin. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mau tobat, Allah memberikan jalan keluar keselamatan bagi orang yang kesusahan, dan Allah mengangkat kaum karena mereka taat kepadanya, dan Allah merendahkan menghinakan kaum kalau mereka membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau di antara kemungkaran, kesalahan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, hanya karena diberi kekuasaan orang mengaku sebagai raja di raja. Contohnya Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa, wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Untuk membantah Nabi Musa, Fir'aun mengatakan, wahai kaumku, bukankah aku raja Mesir, penguasa Mesir, dan ini sungai mengalir di bawah kakiku, kekuasaanku. Afala tubsirun, bukankah kalian melihatnya? Fastakhaffa qaumahu, dan Fir'aun mempengaruhi kaumnya, fa'ata'uh, kaumnya mengikutinya. Innahum kanu qauman fasikin, mereka itulah kaum yang fasik. Ketika sudah melampaui batas, maka dalam surat An-Nazi'at fahasyara fanada wa qala ana rabbukumul a'la. Karena diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengumpulkan kaumnya dan berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Manusia yang paling bejat ini mengaku sebagai Tuhan. Tapi ternyata mengaku sebagai Tuhan paling berkuasa sekalipun lenyap tenggelam di dasar lautan. Falamma asafuna taqamna minhum faghraqnahum ajma'in. Ketika dia sudah membuat Allah murka, Allah tenggelamkan mereka semua di laut merah. Faja'alnahum salafa wa masala lil akhirin. Maka Allah jadikan itu mereka orang yang berlalu dan jadi pelajaran bagi orang-orang yang terakhir setelahnya. Dihancurkan. Dan di antara adab yang paling berat adalah kaumnya Fir'aun, yang mengikuti Fir'aun. Bukti akan adanya adab kubur itu di dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Api neraka itu ditampakkan kepada mereka di alam kubur di pagi dan sore hari. Itu dikubur. Kelak di hari kiamat, wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kelak di hari kiamat, masukkanlah kelompok pengikut Fir'aun ini dengan azab yang paling berat. Ini Fir'aun yang paling duluan yang ingkar dengan kekuasaan Allah secara tidak langsung, sehingga dia menyombongkan diri. Dosa pertama di alam semesta raya adalah menyombongkan diri, padahal Allah yang paling berkuasa, yang paling berhak untuk sombong. Dilakukan oleh iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dalam surat Al-A'raf dari ayat 12 sebutkan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu wahai iblis ketika aku perintahkan sujud tapi kamu tidak mau? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Maka Allah berfirman, qalah bit minha, keluar kamu dari surga. Fama yakunu laka anta takabbara fiha. Kamu enggak pantas berbuat takabur di surga, di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Fahruj innaka minas saghirin. Keluar kamu dari surga, kamu termasuk orang yang hina. Kekuasaan menjadikan orang sombong, semena-mena, berbuat zalim, menyombongkan diri, dan itu dosa pertama di alam raya semesta ini. Ada lagi karena kekayaan siapa? Kaumnya Fir'aun juga, Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Dia berbuat zalim kepada kaumnya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwati id qala lahu qaumuhu la tafrah. Nah. Dan kami berikan kepada Qarun itu harta yang kunci petinya dipikul oleh 40 orang saja nggak kuat. Maka kaumnya berkata, jangan kamu berbangga diri, mentang-mentang kamu orang kaya. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang banggakan dirinya. Apa jawabnya siapa? Qarun ini, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta ini karena kecerdasanku, karena ilmu yang aku punya, karena kerja kerasku, karena usahaku, karena kecerdikanku. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Bukankah, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah sudah membinasakan, menghancurkan kaum sebelum dia yang dia itu lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Wala yus'alu an dunubihimul mujrim. Orang yang sudah berbuat dosa nggak usah ditanya tentang dosanya, nggak akan ditanya lagi, tinggal diadab. Maka adabnya bagaimana? Allah Maha berkuasa. Fakhashafna bihi wa bidarihi al-ardh. Maka kami tenggelamkan Qarun, rumahnya, hartanya di bawah tanah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Enggak ada yang bisa menolongnya. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Enggak ada yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Gara-gara diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 258 surat Al-Baqarah, Raja Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu wahul mulk. Apakah kamu tidak tahu orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya gara-gara dia diberi kekuasaan sebagai raja. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku dialah yang menghidupkan dan mematikan. Mentang-mentang sebagai raja dia membantah itu dengan kekuasaannya, bukan dengan dalil, bukan dengan akal, dengan kekuatannya. Qala ana uhyi wa umit. Dia berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia panggil 2 narapidana dari penjara. Dia perintahkan satunya, ini biarkan hidup, bebaskan. Itu aku hidupkan. Yang satu eksekusi mati, bunuh, itu aku matikan. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim bukan itu. Menghidupkan adalah sesuatu yang mati, yang tadinya nggak ada apa-apa jadi hidup. Mematikan adalah menjadikan orang sesuatu yang hidup tiba-tiba mati tanpa sebab apapun. Maka Nabi Ibrahim tidak mendebat orang seperti ini. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Nabi Ibrahim menjelaskan dengan teori yang lain. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu memang sebagai Tuhan juga, terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir ini tercekat. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa,
yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mutlak kekuasaannya tidak terbatas, maka ketaatan yang paling utama adalah kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada selainnya kalau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, sumber hukum pertama jelas Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, wa atiur rasul, taatilah rasul. Yang ketiga tidak wa atiu ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum. Enggak ada wa atiu ulil amri. Maka ketaatan kepada ulil amri kaidahnya mengikuti dua ini. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taat kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pendapat dalam segala sesuatu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kalau kalian berselisih pendapat dalam hal apapun, kembalikan kepada yang dua. Yang ini tidak diikutkan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik dan lebih benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kedua kepada kedua orang tua, orang yang paling berjasa, manusia yang paling berjasa kepada hidup kita. Tapi ketaatan kepada kedua orang tua bisa menjadi batal, tidak berlaku kalau kedua orang tua itu memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman di ayat 14 dan 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah tambah lemah. Dia mengandungnya dan menyapihnya dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah semua kalian akan kembali. Taat setelah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ayat 15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau keduanya memaksamu, wa in jahadaka, memaksamu, antusyrika bi, untuk mensekutukan aku dengan sesuatu apapun yang kamu tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan kalian taati keduanya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau isinya perintahnya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma, tapi tidak menghalangi kita berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita bukan orang Islam. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah, perlakukanlah mereka di dunia dengan baik. Wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah orang yang kembali kepadaku, semuanya akan kembali kepadaku, dan kalian akan aku beritahukan kepada kalian semua yang apa-apa yang kalian lakukan di dunia. Bertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini mungkin kalau di orang awam tidak berlaku.
tapi ini berlaku bagi para penguasa. Kaidah yang ketiga adalah di antara hikmah dan pelajaran bahwa Allah Maha Kuasa, tidak boleh orang menamakan dirinya raja di raja atau maharaja. Haram hukumnya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, akhna'u isma indallah, nama paling buruk di hadapan Allah. Dalam lafal ini, akhna'ul asma'i indallah, nama paling jelek, paling buruk di hadapan Allah, rajulun tusama bimalikil amlak, orang yang menamakan dirinya raja di raja, maharaja. Dalam teks yang lain, akhnal asma'i yaumal qiyamah, nama paling buruk adalah raja di raja dan semacamnya. Dalam tafsir disebutkan syahansyah. Kalau Persia kan syah, itu raja, syahansyah, rajanya raja, raja di raja, maharaja. Itu enggak boleh disebutkan kepada manusia walaupun dia sebagai seorang penguasa. Dalam hadis yang lain, aghyadu rajulin 'alallahi yaumal qiyamah wa ahbathu wa aghyaduhu alaihi, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, paling jelek, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menamakan dirinya yaitu Malikul Amlak, raja di raja, maharaja. Ini apa namanya? Murka Allah paling besar. Istada ghadaballahu ala man za'ama annahu Malikul Amlak la malika illallah. Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyebut dirinya sebagai Malikul Amlak, raja di raja. Tidak ada penguasa, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh penyebutan seperti ini. Sang Maharaja, raja di raja, syahansyah, sultanus salatin, rajanya raja. Begitu juga qadil qudat, hakim yang maha adil, yang maha agung, gak boleh. Hakim yang paling, yang maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa adalah balik kepada surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ada dua bacaan tadi kita baca, bisa Maliki Yaumiddin pendek, bisa Maliki Yaumiddin. Kalau yang pendek, Raja Hari Pembalasan. Kalau yang panjang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dua-duanya sama dan dua-duanya benar. Maka kita akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha raja di raja, menguasai hari kiamat. Segala ucapan kita, perbuatan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang taat, yang takut kepada Allah, sehingga kita mendapat ampunannya. Wallahu taala alam. Tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.